suka hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Katakan di dalam Tuhan, semua juga tangannya ke atas, katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, 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 bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami Kau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, Engkau Allah kami yang luar biasa, Engkau Allah kami yang layak patut untuk dipuji di sini. Kami bersyukur buat kesempatan sore hari ini. Kami ada lagi di tempat ini untuk kami mau memberikan ibadah. Kiranya berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Persembahan yang terbaik Engkau inginkan dari kami adalah mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Maka saat ini ya Tuhan, semua kami yang sudah ada di tempat ini, baik yang akan memimpin dari depan, maupun semua bapak-bapak, adik-adik yang sudah hadir untuk mau beribadah Tuhan, kami rindu supaya Tuhan kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami, supaya ibadah sebentar kami dapat berikan sesuai dengan firman-Mu, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kami mau berikan untuk Tuhan di dalam ibadah ini, supaya Engkau Allah kami berkenan atas ibadah kami. Untuk itu Bapa, kami siap beribadah. Biarlah Engkau pilih kami, sertai kami, tuntun kami di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Biarlah jadi sesuai dengan kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk beribadah. Haleluya. Semua katakan amin. Habis-habisnya kasih Tuhan selalu nyata. Amin.
yang begitu mengasihi saudara, disayang sekali sama saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Bukti nyata, dia mengorbankan anaknya datang ke dunia untuk apa? Untuk menebus saudara dosa dan saya. Tuhan Yesus begitu baik buat saudara dan saya. Oleh sebab itu untuk memulai ibadah kita, saya mengajak kita menyanyi pujian penyembahan pujian kasih Allah kuasa Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah memperkebak bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kita ulangi dengan lebih bersungguh-sungguh, katakan kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah memperkebak bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, sepanjang hidupku ku sembahkan Tuhan. Mari dengan kasih Kristus, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah memperkebak, kasih Allah memperkebak bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembahkan. Naikkan syukurmu, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembahkan. Dengan hati saudara nyanyikan bersyukur, 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 bersyukurlah, berdasarkan kasih yang setia hati saudara. Karena Dia begitu sayang, ku sayang, ku sayang, ku sayang, selama hidupku ku sayangkan. Terima bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, sepanjang hidupku ku sembahkan Tuhan. Selama hidupku ku sembahkan
Sudah selayaknya saudara harus selalu bersuka cita. Amin. Sudah selayaknya saudara harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Saya dari tempat ini bertanya, siap untuk memuji Tuhan? Siap. Siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Siap untuk memuji Tuhan? Amin. Saatnya kita semua berbangkit berdiri. Kita serukan nama Yesus. Haleluya. Suka nama Yesus, maju
desa, desa yang orang semua. Saya orang semua. Yesus sayangku. Haleluya. Sayangku, Yesus sayang saya. Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku. Yesus sayang saya. Yesus sayang orang semua. Haleluya.
ada bersama-sama kita Amin. di dalam tempat ini. Haleluya. Baik, saya rasa kita membuka ruang kesaksian bagi yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan melalui kesaksian hidup maupun puji-pujian untuk menguatkan kita semua di dalam tempat ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Haleluya. Shalom. Shalom. Masih kurang. Shalom. benar-benar diberkati Tuhan ya, amin. Amin. Kita tadi sudah mengangkat puji-pujian, juga sudah mendengarkan kesaksian dari Bapak Kekasih. Juga di kesempatan ini saya juga ingin memberikan puji-pujian, tetapi terlebih dahulu saya akan menceritakan kisah tentang teman saya
namanya Bejo. Ya. Judul ceritanya Mendengar Suaranya. Ada seorang pemuda bernama Bejo. Bejo ini seorang buruh pabrik yang kerjanya angkat-angkat barang kok dari gudang naik ke mobil transport seperti itu. Dan Bejo ini dia bersahabat baik dengan seorang pendeta yang sudah tua. Pada suatu waktu perusahaan Bejo tempat bekerja dia bangkrut. Maka Bejo terpaksa dipecat dari pekerjaannya. Bejo jadi stres, sedih, karena dia pikirkan dia sampai di rumah kasih tahu mai tua mace di rumah, mai tua malah marah-marah sama dia. Kondisi di rumah beras, mungkin satu kali masak gitu, terada minyak lagi. Bagaimana Bejo tidak pusing? Habis itu mace marah-marah lagi, bilang anak besok mau sekolah, uang terada. Bejo tambah pusing toh, dia stres. Saat itu dia berpikir, saya mau pergi ke rumah Bapak Pendeta. Jadi berjalanlah Bejo. Sampai di rumah Bapak Pendeta, tidak pakai salam, tidak ada salam-salam, tidak ada ketuk pintu, boro-boro, tidak ada. Karena dia sudah pusing, dia sudah stres ini. Dia hanya mengeluh saja, berteriak-berteriak begitu panggil Bapak Pendeta. Bapak Pendeta, Bapak Pendeta. Ini saya banyak sekali masalah ini, banyak sekali. Saya sekarang lagi kehilangan pekerjaan, pusing di rumah tidak ada uang, istri marah-marah di rumah. Kenapa bisa begini hidup saya, Pak Pendeta? Sedangkan Pak Pendeta lagi ada di kamar. Bapak Pendeta lagi baca kitab, lagi belajar firman. Dia marah-marah di luar saja, berteriak-teriak seperti itu. Pak Pendeta tidak dengar tuh suara Bejo. Maka Bejo tambah marah-marah lagi. Dia kasih tinjunya, dia kasih angkat tangannya, baru berteriak-teriak lagi sama Bapak Pendeta. Bapak Pendeta itu bagaimana? Bapak Pendeta bilang Tuhan selalu tolong saya. Tapi kenapa sekarang saya begini? Tanya begitu sama Bapak Pendeta. Bapak Pendeta karena dengar suara-suara itu keluar dari kamar. Dapat, dia lihat itu Bejo marah-marah. Dia bilang, dia panggil Bejo sini, mari dulu duduk. Supaya dikasih tenang itu, dia marah-marah dari tadi. Tapi Bejo itu tidak mau dengar. Orang lagi marah begitu ya, pusing terhadap uang, bagaimana mau bisa tenang? Karena kita tidak tahu kondisi saya, masalah saya apa ini, kalau suruh saya duduk tenang, tidak bisa. Jadi ditawarkan minum, dikasih minum dulu sama Bapak Pendeta, minum dulu kak. Baru, mari kamu duduk di sini di kursi. Kalau Pendeta ajak begitu. Mari anakku, duduk dulu di sini. Kata Pendeta, duduk dulu supaya kau tenang. Dan akhirnya ia pun mendekati Pendeta dan duduk di samping Bapak Pendeta. Lalu Bapak Pendeta tepuk-tepuk pundaknya, bilang begini sama Bejo, anakku, ketika kita marah, saat kita emosi, ketika pikiran kita kalut karena banyak sekali masalah, terkadang itu kita tidak mendengar suara Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan kita. Tuhan tidak peduli dengan kita. Tuhan tidak tahu bahwa saya ini banyak masalah terhadap uang. Kita merasa bahwa Tuhan tidak pernah dengar. Tapi sebenarnya tidaklah demikian, nak. Tahukah engkau, Bejo? Tuhan kadang-kadang berbisik dengan kita, sehingga kita perlu mendekat kepadanya untuk mendengarkan suaranya. Jadi Bejo dia renungkan kata-kata Bapak Pendeta, dan akhirnya dia usaha. Saudara yang terkasih dalam Kristus, seperti kisah Bejo tadi, kita juga seringkali marah tuh, emosi tuh, banyak penyebabnya. Aku baru putus pacar kah, gitu loh, dipecat juga dari pekerjaan, istri di rumah marah-marah, anak-anak minta uang, kita tidak punya, banyak masalah yang membuat kita bisa emosi dalam hidup, gitu ya. Kesulitan hidup membuat kita itu untuk marah.
Tapi itu sifat manusia. Itu manusia toh. Yang tidak percaya Tuhan, begitu sifatnya. Tapi kan kita harus ada yang berbeda toh. Kita percaya Tuhan tidak? Jadi ketika kita berada dalam masalah itu kita kadang-kadang berteriak, marah-marah, bahkan sama orang yang tidak ada hubungannya dengan kita marah juga. Gitu? Jadi teman sekamar, orang lihat kita saja tersinggung. Apa kau lihat saya? Kok kau lihat saya? Padahal itu teman juga tidak tahu kita masalah apa begitu ya. Teman rasanya juga sama orang. Itu tadi. Karena apa? Kita punya prasangka, kita mengedepankan emosi sama orang. Tuh, kita menyangka orang itu tidak peduli dengan saya susah itu orang tidak peduli sama saya kok. Mana kok peduli sama saya? Saya lagi pusing begini, kok juga tidak tolong saya tuh. Jadi tatapan orang pun itu kita bisa bikin marah, bikin kita tersinggung. Padahal dia belum, bisa saja dia bilang, ada apa saudara? Mungkin saya bisa bantu kok. Tidak. Terus aku tahu. Macam kita begitu. Itu juga sama Tuhan. Ketika kita lagi dalam masalah, Tuhan seringkali diam atau kadang-kala dia berbicara dengan kita itu dengan suara yang lembut, bahkan berbisik. Pernah tidak merasakan suara Tuhan, saudara-saudara di sini? Kok tidak akan dengar suara Tuhan kalau kok maki-maki begitu? Amin. Dan mengapa Tuhan menghendaki ketika kita ada masalah Tuhan diamkan kita? Jadi memang manusia itu kalau lagi emosi harus ada interval dulu. Boleh marah tapi jangan melakukan kejahatan ya. Kau mau marah boleh menyanyi lagu rock saja. Kau lagi puji-pujian kasih keluar energimu toh, boleh marah itu. Tapi jangan kau sakiti orang. Boleh marah mengungkapkan rasa amarah itu boleh dengan cara yang secara positif begitu ya. Boleh lari di lapangan 100 kali sampai kau capek, pulang masuk kamar tidur. Amin. Ya toh? Amin? Amin. Iya. Seperti itu bisa seperti itu. Tapi Tuhan menuntut kita apa? Tuhan mau ketika kita dikasih pencobaan, semua orang dikasih pencobaan. Tidak ada orang tidak dikasih. Kaya miskin, tidak ada. Semua dikasih pencobaan sama Tuhan. Namanya manusia. Tapi mengapa? Agar kita dapat mengambil waktu datang dan berdekat kepada Tuhan dan berdiam di hadiratnya. Amin. Seperti datang di tempat ini. Yes. Saya tahu bapak datang di sini dengan berbagai macam motivasi. Ya toh, Tuhan lebih tahu apa yang ada di dalam hatinya. Amin. Tapi tahukah bapak-bapak yang terkasih ketika bapak ada di sini tuh Tuhan sedang bekerja. Yes. Saya tahu, datang ke sini mungkin ada yang setengah hati, full hatinya, lagi mau pergi, malas. Sudah daripada tidak absen nanti, salah lagi. Tapi percayakah Bapak datang di sini itu karena memang sudah Tuhan takdirkan ada di sini untuk mendengar kisah ini. Amin. 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 Dan mengimpartasi Bapak dengan kisah ini ketika Bapak mengalaminya itu Bapak lakukan. Ketika saya ada masalah, jangan lari kemana-mana. Datang saja di hadirat Tuhan. Amin. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Karena apapun masalah Bapak ya, betapapun itu sulitnya masalah kita, ingat satu, Tuhan kasih Bapak-bapak nafas. Oke? Itu cukup toh? Amin. Bapak dikasih nafas. Nafasnya penuh lagi. Tidak 1 menit ditahan terus itu Tuhan. Kasih lagi sedikit, ditahan lagi, tidak. Bapak bangun pagi, terus lihat matahari, masih lihat teman-temannya ganteng-ganteng. Haleluya. Mata masih bisa melihat ya. Mulut masih bisa berbicara. Bapak kira itu bukan pertolongan Tuhan kah? Amin. Coba, dikasih sakit gigi saja. Rasanya tuh biar makanan enak Bapak tidak bisa punya tuh. Aduh. Biar dikasih ayam goreng, kari, dan apa itu, Bapak nggak bisa makan. Jadi pertolongan Tuhan pasti ada. Amin. Mustahil Tuhan tidak tolong, itu mustahil, itu bukan sifat Tuhan. Itu tidak menolong kita. Pasti. Cuma bapak-bapak tidak sadar dan tertutup tadi dengan kemarahan. Marahnya lebih besar.
sama orang. Masalah, situasi, kondisi itu yang bikin marah Bapak. Jadi pikiran tertutup, hatinya juga Tutup. tertutup, gitu. Padahal Tuhan tidak pernah kemana-mana. Tuhan ada tuh tungguin kita tuh sabar. Pameran datang, sabar Tuhan. Toh iya Tuhan, saya datang memuji Tuhan. Begitu Bapak ya? Saya juga begitu. Saya juga mengalaminya. Saya juga mengalami seperti itu. Banyak sekali masalah saya. Kok, oh Tuhan kapan datang pertolonganmu? Tuh, sudah menyembah 1 harian. Tuhan kapan datangnya pertolongan kah? Kalau suka kayak mau putus asa begitu. Tapi Tuhan bilang, sudah tenang kok. Saya ada di sini bersama kau. Duduk tenang dulu, jangan saya kerasa kusut, saya rasanya begitu. Aduh bagaimana ini, saya pusing, mau sisa begini, saya ini belum ini. Tuhan bilang, aduh mari nih kau tenang-tenang dulu kak. Amin. Gitu. Tarik nafas dulu, bilang aduh Tuhan terima kasih kak. Kau masih kasih saya nafas Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan. Amen. Nanti Roh Kudus pelan-pelan bekerja. Yes. Amen. Tuhan bekerja dengan caranya Tuhan. Amen. Bukan dengan cara kita toh. Suruh-suruh Tuhan, saya mau begini Tuhan. Tuhan bilang siapa Tuhan kau sah? Kita tuh lupa toh. Lupa diri tuh. Kita lupa kita itu hamba begitu loh. Kalau hamba bagaimana kak? Ya suka-suka Tuhan toh. Yes. Ya toh? Amen. Ya, saya merasa begitu. Jadi sekarang bapak-bapak yang terkasih dalam Kristus, kita bisa tanya diri kita sendiri masing-masing sekarang. Ketika saya menghadapi masalah, situasi seperti ini, bagaimanakah sikap saya? Apa saya menyalahkan orang, marah-marah tidak jelas? Atau pergi duduk tenang, baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah obat Amen. bagi hati yang gundah-gulana. Tuhan bilang kalau kau lagi berliti lesu, apapun masalahmu, sebutkan saja. Tidak ada masalah yang Tuhan tidak selesaikan. Amen. Satu saja, kau percaya sama Tuhan Yesus. Datang sama Dia. Seberapa besar kerinduanmu ketemu sama Tuhan, sebegitu besar juga kekuatan yang akan mendobrak masalahmu. Amen. Amin. Amen. Amin. Ya amin juga besar kak. Amin. Amin. Begitu. Amin. Amen. Itu Bapak. Bapak mau dobrak masalahnya tuh amin harus besar. Amin kita harus menggetarkan langit. Amin. Amin. Gitu. Seperti itu tuh. Jadi hanya satu yang perlu kita lakukan. Hampirilah Tuhan. Duduk diam di hadiratnya. Sebagaimana Maria duduk di kaki Tuhan Yesus untuk mendengarkan Dia. Tinggalkan sejenak kesibukan, masalah-masalah yang membuat saudara merasa lelah. Karena rindu Tuhan untuk berbicara dengan saudara. Di dalam hadiratnya, saudara akan mendapatkan jawaban serta damai sejahtera yang melimpah. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kita tadi pujian suka-suka buat Tuhan ya. Saya undang jemaat berdiri, kita berdiri dulu. Kita bersuka cita dulu. Kita berdoa untuk memuji Tuhan. Amin. Hey.
kamu Tuhan. Ya, shalom. Shalom. Puji Tuhan, sebelum saya menyanyi, ada titipan pesan dari Ibu Pendeta. Salam buat semuanya. Beliau lagi ikut pelatihan untuk pelantikan tahun ketiga. Jadi mari kita bantu dalam doa supaya acaranya sukses tanpa hambatan. Nah, sore ini saya pengen menyanyi buat orang-orang Sukeme. Ada Sukeme? Oh, terada. Oke, dia punya arti lagu ini katanya. Dia bilang begini, bila bersama Yesus dalam kerajaan surga, tidak akan kembali ke dunia yang penuh penderitaan dan kesakitan. Bila bersama Yesus dalam kerajaan surga, tidak akan kembali ke dunia yang penuh kelaparan dan kesusahan. Bila bersama Yesus di kerajaan surga. Siapa yang mau di kerajaan surga? Mau. Sekarang mau? Kalau sekarang mau, pas hati lagi terfokus dengan Tuhan, pasti langsung pergi ke taman Firdaus. Amin. Jadi pesannya juga begini. Ketika adik-adik, bapak-bapak dorang keluar, tolong jangan lagi ingat untuk berbuat dosa. Ingat, orang Papua di luar sana bilang begini, kamu tangan di sini besar sekali loh. Terlalu banyak pekerjaan. Jadi jangan pernah berpikir untuk saya malas, saya mau pengen makan tapi saya nggak tahu caranya. Jadi saya begalkan, saya mencurikan, jangan pernah ada di pikiranmu. Sebab ketika engkau berpikir saja, engkau sudah apa? Berdosa. Waktu engkau ada dalam dosa itu, tiba-tiba Tuhan bilang, hei Maran, pulang kau. Pulang itu bukan ke surga loh. Kemana? Neraka. Tadi katanya mau ke kerajaan surga. Jadi ingat ya, tadi yang seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Marini, itu sangat baik untuk kita. Kita harus setel pikiran kita supaya saya tidak mau ke neraka. Jadi saya tidak akan pernah berpikir untuk melakukan dosa. Sebab di pikiran juga ketika engkau pikir itu berarti sudah dosa. Dosa tidak akan pernah membuat kau masuk ke surga. Baik, kita angkat pujian. Kita akan menyanyikan pujian. Yesus melayanimu, koyo kakiku. Yesus melayanimu, koyo kakiku. Oke, shalom. Cepat saja. Sebenarnya nggak ada niat untuk memberikan pujian hari ini. Cuma saya baru ingat ternyata hari ini pas tanggal 21 Oktober 2 tahun yang lalu saya pertama kali menjalan kaki di tempat ini. Saya masuk isolasi, hampir 1 tahun lebih saya menjalani, saya punya hukuman. Ini sudah saya lakukan setiap hari di tempat ini, dalam gereja, terus di WL, Batu Singa, segala macam. Saya tidak mau bicara banyak, cuma
kasih satu pesan buat teman-teman semua di sini, karena saya sudah pernah melewati yang teman-teman rasakan. Jangan jadikan tempat ini tempat bertemu Tuhan, jangan. Karena kalau teman-teman jadikan tempat ini tempat bertemu Tuhan, setelah teman-teman keluar dari tempat ini, teman-teman sudah tidak bertemu Tuhan lagi. Tapi jadikan tempat ini teman-teman mempertanggungjawabkan apa yang teman-teman sudah lakukan. Karena Tuhan itu sayang sama kita, tapi Tuhan juga itu adil. Amin. Amin. Mudah-mudahan dengan lagu ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Haleluya. Teman-teman, saya minta ya, kalau lagu ini kita nyanyi sama-sama sebagai penguatan buat kita semua di bawah ini. Terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu dalam pertemuan ibadah di sini. Hari ini kami akan berdiskusi kebenaran firman-Mu. Roh Kudus berikan kami hikmat. Hadir bersama kami dan kami percaya dalam hadirat-Mu ada sukacita, dalam hadirat-Mu ada kemenangan, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdiskusi firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita 20 menit ke depan kita diskusi, bisa bagi kelompok. Mari, walaupun jasmani kita melihat, tapi rohani kita harus lebih terbuka supaya kita bisa melihat panggilan Tuhan. Bartimeus ketika dia berteriak, anak Daud kasihanilah aku. Poin yang pertama saya bisa melengkapi saja. Waktu mau datang sama Tuhan, jangan pernah mendengar apa kata orang. Jangan pernah mendengar apa kata orang. Ayat 48, banyak orang menegur supaya ia diam, namun semakin keras dia berteriak, berseru, anak Daud kasihanilah aku.
Waktu kita mau berjumpa dengan Tuhan, pandangan kita sama Tuhan, jangan dengar bisikan-bisikan yang lain-lain. Fokus kita sama Tuhan. Ketika kita fokus sama Tuhan, ketika kita terarah sama pandangan kita kepada Tuhan, dan kita tutup telinga kepada teriakan-teriakan, bisikan-bisikan yang mengintimidasi kita, maka perjumpaan kita dengan Tuhan akan membawa mujizat buat kita. Amin. Jadi waktu kita mulai mau bangun pagi, mau bersekutu dengan Tuhan, mungkin ada teman di kamar, Pak, mungkin rohani, tidak usah mendengar itu. Kita fokus sama Tuhan. Waktu kita pegang Alkitab mau ke gereja, aduh, jangan bikin sunyi, ini penjara kita penjara. Tapi Tuhan tidak pernah terpenjara. Iman kita tidak pernah terpenjara. Roh kita tidak pernah terpenjara. Fisik dipenjara, tapi roh dan iman percaya kita kepada Tuhan tidak pernah terpenjara. Jadi mari kita melangkah tanpa mendengar bisikan orang. Kalau kita mau mendengar apa kata orang, tidak pernah kita berjumpa dan tidak pernah kita merasakan hadirat Tuhan. Orang kalau mau menceritakan kita masa lalu, kita waktu semakin kita di dalam Tuhan, orang pasti menceritakan masa lalu kita, pasti. Tapi masa lalu kita itu adalah sampah. Makanya Paulus bilang, aku melupakan apa yang ada di belakang aku. Aku mengarahkan pandanganku, betul? Mengarah pada panggilan saudara. Hari-hari ini kalau ada yang bisik-bisik tentang kita kehidupan lama, itu masa lalu. Masa lalu kita sudah kubur. Masa lalu kita sudah kubur. Bisikan-bisikan yang mengintimidasi kita, sebenarnya jadikan itu vitamin, membuat kita bertumbuh lebih kuat di dalam Tuhan. Amin. Jadi poin pertama, tidak usah dengar apa kata orang, apa kata Tuhan yang tidak. Yes. Yang kedua, dia meninggalkan jubah. Di Israel itu, kalau orang menangis, jubah itu agak lain. Itu tutup kepala, bukan kayak kemarin ini, bukan. Tutup kepala. Terus tidak terpandang begitu. Jadi Yesus yang menjadi luar biasa, Yesus berhenti. Yesus belum panggil dia. Tadi Pak Waktu bilang ini orang mendapat kasih karunia. Yes, orang mendapat kasih karunia. Tetapi poin penting buat kita, waktu kita semakin berteriak, berseru kepada Tuhan, itu kita membuat Tuhan prihatin sama kita. Artinya apa? Kasih sayang Tuhan itu tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan itu tetap berlaku sampai selama-lamanya. Sekarang respon hati kita seperti apa? Respon hati Bartimeus dia berteriak, anak Daud kasihani aku. Yesus tergerak hati, berhenti, panggil dia. Baca ayat terusnya, lalu ia menanggalkan jubahnya. Banyak kita hidup baru, jubah lama. Halo, masih suka cerita orang, masih suka gosip, masih suka yang lain-lain. Hidup baru kelihatan, tapi kayaknya jubahnya masih jubah lama. Bartimeus dia berdiri meninggalkan jubahnya, artinya meninggalkan cara hidup yang lama, dia meninggalkan gaya hidup yang lama, dia meninggalkan pola pikir yang lama, dia meninggalkan cara ibadahnya yang lama, dia datang sama Tuhan. Makanya Tuhan tanya, apa yang kau kehendaki sudah aku perbuat. Makanya dia bilang Rabuni, dia bilang iya guru. Rabuni itu artinya iya guru, supaya aku dapat melihat. Yesus bilang imanmu telah, bukan menyembuhkan. Yesus tidak fokus sama kesembuhan. Kesembuhan itu luar biasa. Yesus fokus pada pertobatan. Imanmu telah menyelamatkan. Pertobatan lebih penting dari kesembuhan. Pertobatan lebih penting dari mujizat. Mujizat terbesar adalah ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita meninggalkan jubah lama kita meninggalkan cara hidup kita yang lama, dan kita hidup baru di dalam Tuhan. Itu mujizat terbesar. Karena apa? Darah Yesus yang menebus kita. Oleh sebab itu, dua hal saja, jangan mendengar apa kata orang. Mari datang pribadi dengan Tuhan, berseru. Waktu Yesus belum menjawab doa, tetap berseru sampai Yesus tergerak hati dan Yesus panggil dia. Bartimeus orang banyak bilang, jangan bikin susah dulu. Oh ini tidak, dia tetap panggil, anak Daud kasih adalah Tuhan. Ketika Tuhan berdiam diri dengan kita, jangan kita juga bosan berdoa.
tetap bersemangat dalam kasih-Nya sampai Tuhan membuat mujizat. Berdoa sampai mujizat terjadi. Jangan masalah membuat kita berhenti berdoa, tapi berdoalah sampai mata kita yang jasmani melihat mujizat Tuhan. Tuhan lakukan dalam hidup kita. Amin. Sebulan buat kita hanya segitu aja. Kita bangkit berdiri kali saya. Nanti Pak Iter bisa doa tutup ya buat kita. Mari kita masuk dalam pengujian ibadah kita. Kita menyanyikan pujian, memuji Dia sebab Dia besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita tunduk pada kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau masih berikan kami kesempatan untuk ada di dalam rumah-Mu. Kami telah memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan itu karena kebaikan Tuhan yang diberikan. Kau telah menghimpunkan kami dalam satu persekutuan Tuhan, diskusi Alkitab yang terus datang memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan teman-teman kami di dalam tempat ini Bapa. Dan karena itu Bapa, tempat ini kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan terus kami boleh mendengar kesaksian-kesaksian dari
anak-anak Bapak. Dan juga kami telah berdiskusi tentang kebenaran firman. Kami percaya bahwa kebenaran firman ini tetap tinggal di dalam hati kami dan kami boleh melakukan dalam setiap tindakan kami. Boleh kami menjadi bertemu yang terus tidak melihat tapi tidak kami percaya dalam kehidupan kami. Kami percaya iman kami yang terus tumbuh di dalam kehidupan kami dan kami akan terus menjalani hari-hari yang kami lalui dengan iman dan percaya kepada Yesus. Ketika kami meninggalkan tempat ini, kami akan keluar. Kami akan terus menjadi manusia-manusia baru yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pelayanan di sore hari indah ini. Sebentar lagi kami meninggalkan tempat ini. Kami mohon ya Tuhan yang memberkati kami dalam setiap pergumulan kami, apapun yang kami naikkan kepada Tuhan, kami percaya Engkau akan memberkati dan menjawab menjadi pergumulan hidup kami. Kami percaya diskusi Alkitab ini terus berjalan, bahwa Tuhan yang terus terlibat dalam pelayanan, kiranya Engkau memberkati mereka dalam setiap kehidupan mereka. Bahkan istri, anak-anak, apa yang mereka gumuli juga dalam hidup mereka, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, berkat yang telah tersedia yang disediakan oleh dari kelompok diskusi Alkitab, kiranya Tuhan yang memberkati, kojama, ada setiap makanan yang kami makan dan minum itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Saudara kami yang tidak sempat makan di sore hari ini juga Tuhan kiranya memberikan kekuatan selalu dalam kehidupan mereka agar supaya kita selalu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami, syukur kami. Di dalam nama Yesus kami persembahkan dengan ungkapan syukur dan terima kasih. Haleluya, terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Mari